Pak Dewa sudah siap? Siap, Pak Ketua. Oh. Seleksi wawancara KPU, calon KPU dan Pak Dewa orang pertama di hari ini yang pagi. Seperti biasa ada 1 jam 15 menit ke depan dan 10 menit pertama dipersilahkan Pak Dewa untuk menyampaikan paparannya. Saya biasa memanggilnya Pak Dewa. Ini silakan panggil KD, Wiarse, Raka, Sandi juga silakan. Tapi jangan panggil I. Iya. Nanti mohon arahan Pak Palguna nih sebaiknya dipanggil yang mana. Kecuali I ya. Baik, silakan Pak Dewa. 10 menit. Terima kasih Pak Ketua dan Bapak Sekretaris yang saya hormati, Bapak Ibu anggota tim seleksi KPU Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya menyampaikan secara ringkas satu materi yang saya berikan judul strategi dan inovasi ya dalam rangka mewujudkan pemilu dan pilkada serentak nasional 2024 yang berintegritas, luber dan jurdil. Pada prinsipnya saya melihat bahwa momentum 2024 itu adalah satu peristiwa yang sangat penting dan strategis bagi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu harus dipersiapkan dan diselenggarakan dengan baik, dan untuk itu diperlukan satu strategi ya dan inovasi yang kemudian bisa diimplementasikan dalam penyelenggaraan tahapan. Tentang pemilu berintegritas, ya, pada prinsipnya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu ya diselenggarakan berdasarkan norma-norma dan ketentuan yang ada, dan ini membutuhkan penyelenggara yang berintegritas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat bahwa KPU sebetulnya telah memiliki rencana strategis KPU. Ya, di dalamnya ada visi, ya, kemudian misi, ada tujuan, ya, termasuk ada juga sasaran strategis dan target-target kinerja KPU. Nah, tentu agar bisa berjalan dengan efektif, saya berpandangan bahwa Renstra itu dalam banyak hal masih relevan, namun kemudian dalam prakteknya nanti, ya, melihat dinamika situasi yang ada, maka perlu ya dilakukan ya evaluasi dan juga penyempurnaan dalam praktek di lapangan. Visi KPU sesuai dengan Renstra 2020-2024 dan sekira ini masih relevan ya, yaitu menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri ya, profesional dan berintegritas. Konteks penyelenggaraan pemilu adalah pemilu serentak. Termasuk di dalamnya tentu ya pemilu dan pilkada serentak 2024. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, maka pada tahun 2024 akan diselenggarakan ya pemilu nasional terlebih dahulu, kemudian beberapa waktu kemudian diselenggarakan pilkada serentak nasional, dan oleh karena itu tentu diperlukan ya satu PKPU nantinya yang mengatur tentang tahapan program dan jadwal yang komprehensif dan legitimate ya, dan juga bisa diselenggarakan secara efektif dalam keseluruhan tahapan. Saya melihat ada banyak tantangan sebetulnya ya dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024. Ada aspek hukum ya dan pengawasan
baik internal maupun dalam kaitannya dengan regulasi yang dibentuk oleh KPU, aspek teknis penyelenggaraan, ya, kemudian perencanaan, termasuknya adalah keuangan dan logistik, ya, ada persoalan terkait dengan SDM, organisasi, kemudian data informasi, sosialisasi pendidikan pemilih, dan yang juga perlu diantisipasi adalah bahwa situasi pandemi ini belum berakhir gitu ya. Namun demikian tentu kita sudah memiliki pengalaman bagaimana penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang lalu yang juga di masa pandemi. Harapannya tentu ini akan segera berakhir. Nah, strategi program dan inovasi. Jadi ada beberapa program penting ya, tentu dengan tidak mengabaikan yang lain dalam pandangan saya, misalnya adalah terkait dengan pembentukan PKPU. Ini menjadi penting karena PKPU itu akan menjadi dasar ya bagi KPU baik di pusat maupun di daerah untuk menyelenggarakan teknis tahapan. Selain itu ada sejumlah ya program dan juga di dalamnya tentu dapat dilakukan inovasi-inovasi untuk bagaimana agar ya, berdasarkan undang-undang yang ada ya KPU bisa menjawab ya kebutuhan penyelenggaraan dan kemudian penyelenggaraan tahapan bisa berjalan dengan baik. Saya kira secara garis besarnya demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon izin kebetulan saya adalah saat ini sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan juga sebagai Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait inovasi di bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Jadi ada yang sifatnya meneruskan ya dan melanjutkan atau meningkatkan apa yang sudah berjalan ya, seperti misalnya rumah pintar pemilu dan seterusnya, kemudian pendidikan pemilih pemula ya, perempuan, disabilitas dan seterusnya. Kemudian di era kami ya mulai tahun 2020 dirintis, kemudian 2021 KPU telah meluncurkan satu program unggulan nasional yang disebut dengan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Pilot project telah berjalan ya, diluncurkan Agustus 2021, sudah berjalan di seluruh Indonesia ya. Target kami adalah 2 kampung atau desa atau kelurahan per provinsi. Namun yang saya kira kami berterima kasih kepada para stakeholder terkait, ternyata jumlah program mandiri ya yang dikembangkan oleh teman-teman di daerah itu hampir sampai di atas 130-an begitu ya. Jadi hasil kolaborasi antara KPU setempat dengan pihak-pihak terkait di daerah. Jadi program ini dirancang berkelanjutan setidaknya untuk 2021 sampai 2024. Jadi bagaimana KPU mendekatkan diri dengan masyarakat, ya, membangun kader-kader di desa atau kampung dimaksud sebagai penguatan ya konteks demokrasi di desa ya. Karena kami meyakini bahwa di desa juga hidup ya nilai-nilai demokrasi yang akan bisa menopang penyelenggaraan dan peningkatan kualitas demokrasi substantif ya di tingkat nasional begitu. KPU juga memantan baku mas KPU ya, ini telah berjalan dan ini terus akan ditingkatkan kualitas maupun intensitas koordinasinya dengan para pihak baik internal KPU maupun eksternal KPU. Kami juga mendorong ya PPID KPU dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi kepada publik. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ya memandang bahwa pilkada termasuk juga pemilu 2024 ini sangat penting ya, jadi momentum demokrasi terbesar yang harus disukseskan ya, karena akan menyangkut kepemimpinan nasional ya, program-program di pusat maupun di daerah yang akan mewarnai ya dinamika pemerintahan kita setidaknya 5 tahun ke depan dan juga akan berdampak kepada periode berikutnya. Jadi diperlukan satu perencanaan ya. Jadi perencanaan ini penting ya agar fokus ya, karena waktu kita tentu sangat terbatas. Visi dan misi individu ya, personil-personil yang akan memimpin dan mengelola KPU beserta jajarannya itu harus bersinergi dengan visi dan misi lembaga sehingga kemudian memiliki fokus yang jelas. Dan tentu ya KPU tidak bisa sendiri, kemudian situasi berubah, diperlukan inovasi, kemudian kolaborasi, bagaimana kemudian para stakeholder diharapkan berpartisipasi tentu sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa yang sudah menyampaikan paparannya selaku incumbent ini.
Silakan Bapak Ibu tim sel yang akan mendahului. Prof. Edi, Gus Rozin, Pak Pal, Pak Batiar, Bu Pungki. Oh, Bu Pungki, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Pak Dewa. Saya panggil Pak Dewa ya. Atau Bapak berkenan dipanggil apa aja boleh asal jangan I. Pak Pak Dewa. Terima kasih paparannya. Mohon dijelaskan kepada kami. Bapak tadi menyatakan divisi sosialisasi dan itu berhubungan dengan termasuk juga penyadaran terhadap masyarakat, pendidikan kepada masyarakat. Nah, tolong disampaikan pada kami success story Bapak ketika melakukan tugas itu, apa yang perlu kita jadikan pertimbangan kita sehingga Bapak nanti bisa kami pilih untuk maju ke periode selanjutnya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin. Setidaknya ada dua hal ya. Ketika saya bertugas sebagai Ketua KPU Provinsi Bali, kami KPU Provinsi Bali mendapat penghargaan ya dalam Pemilu Nasional 2014 yang lalu untuk kategori kreasi sosialisasi ya untuk seluruh Indonesia, kemudian transparansi informasi kepemiluan, dan juga ada satu kategori tentang data pemilih. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya bertugas di KPU RI, saya kira ada satu momentum yang sangat penting, ialah terkait dengan kolaborasi, koordinasi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak lanjutan 2020. Mohon izin Ibu, banyak pihak yang mengkhawatirkan ya bahwa partisipasi akan turun. Kemudian juga akan terjadi klaster-klaster baru di TPS ya. Nah, saya hadir lebih dari ratusan kali ya dalam setiap forum-forum yang diundang oleh siapa saja. Sepanjang itu disampaikan ke KPU, didisposisi oleh ketua, saya hadir dan seluruh file dan foldernya saya simpan, Bu. Nah, di situ kami banyak mendapat masukan, selalu saya catat dan saya diskusikan di kantor. Tetapi yang luar biasa menurut saya, ternyata kita, ya tentu bukan KPU sendiri, Indonesia mampu membuktikan bahwa pilkada itu dapat berjalan, kemudian tidak ada persoalan signifikan soal dampak pandemi dalam penyelenggaraan tahapan, dan partisipasi dari yang kami tarikkan 77,5%, itu realisasinya 76,09% ya. Jadi tentu ini tidak bisa semata-mata dilihat dari angka ya, tapi setidaknya itu menggambarkan bahwa kekuatan sejumlah pihak yang memberikan masukan ke saya, Pak Dewa hati-hati nanti jangan sampai partisipasinya 40 atau 50% begitu Bu. Jadi banyak yang memberikan masukan dan kami meresponnya dengan baik. Bu. Ya. Terima kasih Pak Dewa. Bapak sudah ada di periode sekarang. Bagaimana Bapak merefleksikan apa saja atau mengevaluasi juga boleh, merefleksi boleh, terserah Bapak. Jadi apa yang kira-kira perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan, apa yang perlu dibuang untuk ke depan? Baik, terima kasih. Tentu banyak hal positif yang harus diteruskan, Bu. Kami juga, saya ya melakukan tugas-tugas dan juga sejumlah inovasi yang kami lakukan tidak terlepas dari rintisan periode-periode sebelumnya. Ya. Sebagai contoh ya dapat saya sampaikan, misalnya PPD KPU itu telah dibentuk berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2015 ya. Berarti KPU sudah punya komitmen untuk memberikan pelayanan data dan informasi kepada publik. Nah, sejalan dengan pengembangan yang ada ya, juga kemajuan di bidang teknologi tentu kami teruskan gitu ya. Demikian juga hal yang lain. Kemudian ke depan ya, yang penting menurut saya tentu adalah aspek regulasi. Kewenangan yang dimiliki oleh KPU sekaligus kewajiban ialah membentuk peraturan KPU, dan ini tidak tergantikan oleh lembaga lain, lembaga manapun dalam sistem ketatanegaraan kita. Tentu pembentukan PKP itu ada mekanismenya. Ya. Jadi KPU melakukan inventarisasi, melakukan perancangan ya, ada FGD gitu ya, ada uji publik, ada konsultasi,
dengan DPR dan pemerintah, ada harmonisasi baru diundangkan. Nah, saya melihat ya, karena politik hukum di dalam pemilu dan pilkada kita ini tetap mengacu kepada kedua undang-undang itu, maka KPU sebetulnya sudah bisa mengambil posisi, ya, bisa mempersiapkan lebih awal terhadap pembentukan PKP itu, dan itu sudah dilakukan. Ya, saya kebetulan sebagai wakil divisi hukum, ya, ketuanya Pak Hasim, ya. Jadi melalui Biro PUU sudah diinventaris, ya, dalam catatan saya misalnya untuk kebutuhan pemilu itu ada 19, ya, rancangan PKPU. Untuk pilkada awalnya 14, berkembang terakhir ada sekitar 21 gitu, ya. Jadi sudah dipersiapkan. Nah, ini tentu momentum yang sangat baik, ya. Mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan tepat waktu sesuai dengan skala prioritas yang ada begitu. Nah, kalau hal-hal lain saya kira tentu, ya, harus ditingkatkan koordinasinya, kemudian komunikasinya, ya, karena tantangan yang kita hadapi ke depan baik secara internal maupun eksternal lembaga ini luar biasa. Saya meyakini akan sangat dinamis dan kompleks, tapi di sisi lain kita sudah punya banyak pengalaman untuk itu, ya. Jadi bedanya kan ini hanya dalam tahun yang sama, ya, tetapi secara terpisah di tahun yang berbeda, kedua jenis pemilu dan pilkada sudah pernah diselenggarakan. Jadi Anda menyatakan koordinasi harus diperbaiki. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Koordinasi dengan siapa? Apakah internal ataukah dengan pihak-pihak lain? Nah, pihak-pihak lain itu siapa? Bagaimana Anda mengevaluasi selama ini? Ya, KPU ini lembaga yang sangat besar, ya, dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan ketika tahapan itu diselenggarakan sampai dengan kecamatan, desa, sampai di tingkat TPS gitu, ya. Nah, tentu dalam pelaksanaan karena Indonesia ini sangat luas, ya, dan saya beberapa kesempatan itu berkesempatan untuk ditugaskan, ya. Saya melihat maka koordinasi ini menjadi penting, ya, disempurnakan kembali, dan KPU sebetulnya sudah memiliki PKPU, ya, baik tentang tata kerja maupun tentang susunan organisasi dan tata kerja. Jadi ada PKPU tentang tata kerja yang lebih fokus kepada jajaran komisioner, ada juga SOTK KPU, dan KPU juga melakukan penguatan kelembagaan. Saya kira ini penting untuk secara internal, ya. Nah, kemudian kalau secara eksternal tentu sekali lagi KPU ini kan tidak hadir dalam ruang yang hampa, ya. Saya ingin belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada 2020, dan kami bersama teman-teman provinsi Kabupaten Kota sedang menulis buku, Bu. Ya, jadi tentang strategi dan inovasi sosiodiktif Parmas gitu, ya. Jadi ada ini damnya sudah jadi, ya, dan kami ingin mencatat itu, dan itu mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai apa, ya, referensi gitu. Dan ke depan mudah-mudahan, ya, model kolaborasi ini, koordinasi ini bisa kita teruskan, kita tingkatkan, sehingga nanti tahapan itu berjalan dengan lancar, ya. Jadi KPU telah memiliki badan koordinasi kehumasan. Di sana ada bagaimana koordinasi antara KPU provinsi, kabupaten kota, termasuk kami dengan daerah, dan juga koordinasi antara KPU, ya, dengan stakeholder terkait. Jadi regulasinya sudah ada dan sudah berjalan, tentu ini harus kita jaga dan kita tingkatkan. Terima kasih. Untuk tantangan ke depan, Pak Dewa, terkait dengan bagaimana Bapak bisa melakukan sosialisasi dan mencoba untuk meningkatkan demokrasi, khususnya di Indonesia bagian timur. Nah, saya ingin spesifik untuk Papua, bagaimana Pak Dewa? Baik, apa pandangan untuk ke depan? Baik, terima kasih, Ibu. Jadi saya melihat dua hal, ya. Dalam menyukseskan pemilu dan pilkada itu, ada satu sisi adalah soal sosialisasi dan pendidikan pemilih, yang ini tidak terbatas tahapan, ya. Di luar tahapan pun bisa dilakukan. Kemudian ada juga terkait dengan tata kelola penyelenggaraan. Nah, dalam pandangan saya ke depan tentu penguatan kapasitas, ya, kemudian juga partisipasi masyarakat ini menjadi penting. Saya dalam konteks konkret, ya, Bu, ya, program Desa Peduli Pemilihan ini beberapa waktu yang lalu hadir ke Papua Barat, Bu. Jadi di sana
program ini diselenggarakan dalam pilot project kami. Jadi dibentuk kader ya, minimal 25 orang dalam satu desa, hadir para tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala kampung ya. Jadi sistem yang dibangun melalui agenda ini adalah membangun satu sistem sosial, bukan individu ya. Kemudian di situ ada proses pendidikan pemilih. Kami punya modul ya. Di dalam modul itu ada soal pentingnya pemilu dan demokrasi. Sekilas tentang sistem pemilu, bagaimana mengantisipasi hoax ya, dan juga unsur-unsur sara dalam kampanye. Ya, kami melaksanakan itu. Nah, ini sebetulnya berdasarkan pengalaman bahwa sebetulnya KPU ini perlu semakin dekat dengan masyarakat. Ya, masuk silaturahmi begitu ya, bukan pada saat ada masalah saja, tetapi dari awal gitu. Dan ini ingin kami bangun satu situasi di mana kalau kita berbicara literasi demokrasi atau counter wacana, tapi kami hadir di awal dengan materi-materi itu, diharapkan ini akan terbangun. Nah, dengan mengangkat demokrasi desa, ya, kearifan lokal sebagai unsur substantifnya, nah sementara normanya kan dari KPU ya, regulasinya, ada undang-undang, ada PKPU, itu akan memberikan payung hukumnya ya dari aspek regulasinya. Nah, kemudian kalau ini bisa diterima dengan baik ya, saya kira ini akan memberikan kontribusi yang signifikan. Saya meskipun tidak bisa banyak hadir ya karena situasi pandemi dan juga berbagai kendala teknis, tetapi kami optimalkan. Saya hampir hadir dalam setiap peresmian program itu di kampung. Kebanyakan melalui Zoom gitu, Bu. Itu salah satunya ya. Baik. Terima kasih, Pak. Sebagai seorang incumbent, ini pertanyaan terakhir. Sebagai seorang incumbent, pernahkah Anda mendapat godaan-godaan, katakan misalnya didekatin partai politik, didekatin pengusaha dan sebagainya untuk menggolkan tender dan sebagainya? Itu pertama. Kemudian kedua, aduh, saya kok agak lupa. Sorry, itu aja. Mohon di. Baik, ini tentu terkait dengan aspek integritas ya, Bu. Jadi mohon izin dengan segala hormat, saya sangat berhati-hati ya kalau misalnya berbicara soal uang misalnya. Jadi saya bukan orang kaya ya, tapi saya tidak pernah mengambil honor sekalipun ya sejak saya dilantik di KPU dari lembaga yang mengundang saya sebagai narasumber ya. Jadi Ibu bisa cek ya. Jadi kalau di KPU tentu ya hak-hak kami, hak-hak normatif yang diatur itu kami ambil ya. Saya berhati-hati sekali. Jadi saya sering ditanya ini maksudnya apa. Jadi saya bilang karena situasi pandemi tentu situasi yang prihatin bagi kita semua, dan saya sudah mendapatkan uang kehormatan, saya kira itu cukup untuk saya. Jadi sering saya diundang di kampus ya, kemudian di kementerian lembaga, saya tidak pernah mengambil itu aspek kehati-hatian ya, karena saya kadang berpikir apakah itu memang betul-betul sudah ada anggarannya ya. Nah itu kan ini memang perlu kita kaji ke depan, karena sini kan orang baru ya, saya sejak April 2020 yang lalu. Nanti ketika polanya sudah jelas, tentu sekiranya hak itu kan konsep hukumnya bisa diambil bisa tidak, Bu ya. Kalau kewajiban memang harus ditunaikan begitu. Dan kami sudah bicarakan dengan keluarga. Jadi keluarga kecil saya juga mendukung untuk itu. Nah, kalau yang lain saya kira kita menjaga ya, komunikasi dan koordinasi, karena tugas KPU tentu termasuk kewajiban KPU di dalam undang-undang bagaimana memperlakukan peserta pemilu ya, termasuk partai politik secara setara ya. Jadi sejauh ini saya belum ada permasalahan yang signifikan soal itu. Baik. Terima kasih. Pak Ketua, terima kasih. Cukup. Sebelum Pak Batiar, sedikit nyambung Bu Betty, nyambung Pak Dewa tadi. Kalau Pak Dewa ini, iya kan maksud saya Bu Pungki tadi. Pak Dewa ini kalau menolak honor dari kementerian atau lembaga lain pada saat menjadi pembicara, sementara mereka sudah menganggarkan, ini bukan malah baik ini malah menyusahkan lembaga yang mengundang. Kan mereka sudah menganggarkan, ini untuk narasumber, sudah ada nomenklaturnya, sudah ada uangnya,
tapi kemudian ditolak, nanti uang ini kemana Pak Batiar ini? Saya nggak ngerti ini. Nah ini menyusahkan ini. Silakan dilanjutkan Pak Batiar. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa. Jaketnya bagus Pak Ketua. Pak Dewa, Dewa, Kade Wiyarsa Rakasandi, Mas Dewa yang baik. Saya juga tertarik yang terakhir itu Mas. Tapi ada benarnya Mas Dewa itu. Memang narasumber webinar itu kedudukan legal standingnya belum benar-benar kuat. Mulai besok Mas, saya perintahkan staf saya ngundang Mas Dewa aja terus. Saya pikir jauh lebih bagus itu Mas Dewa. Memang benar itu, ada benarnya Mas Dewa itu. Jadi memang legal standingnya untuk narasumber yang virtual itu. Nah, tapi kalau antar lembaga Pak Dewa itu nggak ada masalah. Kalau kecuali di internal KPU, kalau justru di antar lembaga itu insya Allah nggak ada masalah sepanjang ada apalagi ada administrasinya secara itu dia. Nah, saya lanjut memperdalam Mas Dewa. Ini ada banyak anggota ya. Saya menyebut anggota karena di undang-undang kan bukan komisioner Mas Dewa. Kita saja mungkin sehari-hari sering menyebutnya komisioner, tetapi di Undang-Undang Pemilu itu disebutnya adalah anggota KPU, anggota Bawaslu. Jadi Pak Dewa, ada banyak kesuksesan yang telah diperoleh kawan-kawan penyelenggara, baik pusat maupun daerah. Saya terus terang agak jarang mendengar kawan-kawan penyelenggara itu menyebut kesuksesannya itu juga karena didukung oleh sekretariatan yang kuat, yang tangguh gitu loh. Padahal kita tahu bersama bahwa ada banyak juga kegagalan karena tidak mampu mengelola organisasi ke internal. Dalam hal ini hubungan antara anggota KPU atau penyelenggara dengan kesekretariatan. Dan banyak sekali juga terjadi di daerah dan ya istilah saya kontraksi itu di beberapa daerah. Dan itu juga teman-teman saya, teman-teman Pak Dewa juga gitu. Teman-teman saya kan ya 514 kabupaten kota mungkin ya menjadi stafnya kawan-kawan di KPU juga teman-teman kita semua gitu. Jadi keluhan juga ada juga Mas Dewa. Nah ini yang mungkin Mas Dewa mohon responnya karena ini juga didengar oleh kawan-kawan sekretariat KPU se-Indonesia. Tentu juga punya harapan mereka terhadap calon pemimpin mereka di tingkat nasional, Mas Dewa. Tentu kawan-kawan penyelenggara pemilu, sekretariat kesekjenan, sekretariatan seluruh Indonesia, dia punya bayangan 5 tahun ke depan ini saya punya pemimpin di tingkat nasional yang akan memimpin kami, punya visi, punya misi, juga punya dia bisa membayangkan karakter leadership-nya yang akan ke mereka. Yang mungkin kalau kita buka-buka bahan-bahan paparan yang tersedia, memang kalau pengembangan SDM organisasi dan pengembangan SDM dan organisasi, umumnya hanya titik tekannya pada aspek penyelenggaranya, Mas. Baik penyelenggara pusatnya, provinsi maupun kabupaten kota. Yang belum terungkap juga dari calon pimpinan KPU ini adalah, maupun Bawaslu yang kemarin, adalah kira-kira strategi dan inovasi dia, bagaimana memperkuat juga kualitas sumber daya manusia sekretariatan ini gitu. Ya gimana Pak, personilnya cuma 7 orang, undangannya tadi udah 100 ya, itu juga cuma berapa bulan gitu, dalam sehari bisa 3-4, dan kalau tidak didukung oleh SDM yang kuat, itu juga mati berdiri juga anggota KPU itu. Nah, kemudian juga kawan-kawan anggota tentu harus memikirkan pengembangan karir mereka, Mas. Gitu. Mereka tentu juga manusia, mereka juga orang yang berkarir gitu. Sehingga misalnya mohon maaf nih, ketika kawan-kawan saya bergeser dari staf sebuah kabupaten kota, bergeser menjadi pegawai negeri yang menjadi staf KPU kabupaten kota atau provinsi, dia juga punya harapan untuk berkembang karir. Bukan sekedar jabatan, mungkin juga tambah pengetahuan,
bisa sekolah segala macam. Nah, karena organisasi KPU ini sudah permanen dan relatif lebih baik, bahkan sistem kepegawaiannya juga sudah mandiri, kepegawaiannya mandiri, maka ini yang terus terang saya belum mendapatkan, termasuk Mas Dewa hari ini. Mungkin Mas Dewa sudah menyimpan itu, memang menyiapkan kita semua bertanyakan itu gitu. Tetapi saya terus terang sebelumnya saya tidak mendapatkan calon yang mengungkap lebih lengkap tentang itu. Padahal ada ribuan orang, mungkin 15 ribuan, mungkin sampai 20 ribuan mungkin pegawai negeri yang mungkin Mas Dewa lebih tepat mungkin datanya, pegawai negeri yang bekerja di situ. Di seluruh daerah juga yang punya harapan sama juga, ingin hidupnya lebih baik, ingin berkembang, berkarir, tidak berakhir misalnya di KPU, kira-kira begitu. Tidak, dan mulai mencintai bekerja di KPU. Dia akan mencintai bekerja di KPU kalau dia punya harapan. Kalau tidak punya harapan ya modelnya on off gitu loh Mas. Ya 5 tahun, 3 tahun bupatinya selesai udah pindah lagi gitu. Dia tidak merasa berkarir di KPU itu menjadi tempat berkarir yang hebat begitu. Jadi mungkin itu saja, mungkin Mas Dewa, saya tidak sistemik dalam mengungkapkan apa yang hendak saya sampaikan, tetapi kira-kira Mas Dewa mungkin sebagai penyelenggara yang sangat berpengalaman baik di daerah maupun tingkat nasional tentu memahami apa yang saya maksudkan. Silakan responnya Pak Idewa Rakasandi. Makasih. Izin Pak Bahtiar, Pak Sekretaris. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama soal relasi ya, relasi antara anggota dengan jajaran sekretariat. Jadi dalam pandangan saya ini justru sebetulnya sesuatu hal yang sangat penting ya. Jadi bagaimana mungkin ya anggota itu dapat melaksanakan tugas dengan baik kalau tidak difasilitasi oleh jajaran sekretariat. Kalau di pusat tentu Sekretariat Jenderal ya. Jadi selama ini ya saya secara pribadi sejak menjadi anggota KPU di daerah sampai sekarang justru selalu berkoordinasi ya. Mungkin Pak Sekretaris tim bisa cek ya. Jadi sebagian program-program KPU itu justru bisa berjalan ya, termasuk dalam situasi pandemi itu justru karena koordinasi yang efektif ya. Nah, KPU punya mekanisme setidaknya setiap minggu ya, pada hari Senin ya, kecuali ada situasi yang tidak memungkinkan kami rapat pleno. Jadi apa yang menjadi kebijakan pleno itu dilaporkan oleh sekjen ya, atau setidaknya deputi atau kepala biro ya. Nah, saya ambil contoh ya. Biro yang terkait dengan divisi ini biro Parhumas Pak. Jadi kebetulan saya mendapatkan beliau melalui proses seleksi yang ada di kesekjenan itu kami sangat intensif berdiskusi ya, dan saya kira ada banyak jejak-jejak kegiatan ya yang bisa membuktikan itu. Jadi saya berpandangan ini kan hanya soal fungsi ya, tapi hakikatnya setiap orang yang ada di lembaga, sebenarnya yang saya sampaikan tadi, pertama dia harus berkomitmen terhadap visi misi lembaga. Kalau dalam konteks yang lebih teknis tentu rencana strategis lembaga, program-program lembaga. Lalu bagaimana personel-personel ini tumbuh dan berinteraksi secara baik gitu. Karena tekanan pekerjaan ya, kemudian kompleksitas tugas itu sudah luar biasa. Namun demikian kalau hubungan ini baik, saya meyakini bahwa kita akan produktif ya. Jadi kami tentu, saya pribadi sangat mengapresiasi ya peran dan kontribusi jajaran Sekretariat Jenderal di pusat sampai daerah dalam pelaksanaan tugas ya, wewenang maupun kewajiban-kewajiban KPU. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan SDM. Sebetulnya KPU itu kan memiliki program S2 tata kelola ya, Pak, mohon izin ya. Jadi itu sebetulnya program itu diikuti oleh teman-teman yang ASN yang ada di jajaran Sekretariat Jenderal. Itu kalau kita berbicara dalam aspek pendidikan formalnya ya, dan itu sudah berjalan ya. Terakhir saya mengikuti acara di kegiatan dimaksud ya, tapi terakhir ada juga di Jogja ya, dengan menghadirkan perguruan tinggi ya, para dosen yang terlibat dalam program itu melakukan evaluasi dan pengembangan.
Kebetulan saya tidak hadir karena ada acara juga yang bersamaan. Sekali itu dari aspek pendidikan ya. Kemudian KPU juga berdasarkan SOTK terakhir sudah memiliki semacam pusdiklat litbang gitu ya. Nah ini relatif baru Pak. Mudah-mudahan lewat dua pendekatan ini ya. Jadi bagi mereka yang berkenan dan memungkinkan untuk kuliah ngambil S2 ya. Selebihnya ya bisa mengikuti program-program di pusdiklat KPU. Nah, di situ tentu ya akan diformulasikan ya kompetensi apa yang dibutuhkan. Sehingga di satu sisi bisa mendukung kinerja lembaga, di sisi lain juga ada aspek manfaatnya bagi pengembangan karir yang bersangkutan gitu. Memang karena KPU adalah satu lembaga non struktural yang hierarkis ya, di situ kan opsinya pegawai organik ya, atau DPK yang kemudian alih status gitu. Namun demikian saya kira tidak mengurangi kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi saya berharap ya ke depan ini akan dapat berjalan dengan baik ya, didorong secara lebih optimal karena sekali lagi terbuka ya peluang ya baik bagi anggota maupun jajaran sekretariat untuk berkontribusi dan sekaligus mengembangkan diri di dalam lembaga KPU. Nah, betul Pak Dewa. Jadi saya suka jawabannya Pak Dewa. Jadi bayangan saya Mas Dewa ya, sustainability penyelenggara pemilu dalam hal ini bidang KPU-an, kita tentu sangat berharap kesinambungan orang-orang yang memahami dan memiliki kompetensi di bidang kepemiluan, misalnya komisionernya. Nah, jadi ada dua kelompok ini, kelompok pimpinan, baik KPU pusat, provinsi maupun kota. Yang kedua adalah di manajemen bawahannya ini, di sekretariatannya. Nah, saya suka kalau sudah ada pusdiklat litbang, Mas. Nah, jadi memang harus dikembangkan kompetensi-kompetensi kepemiluan gitu. Yang membedakannya dengan kompetensi-kompetensi atau jabatan-jabatan ASN lainnya. Bahkan mungkin bisa jadi sudah berkembang juga dan sudah ada, dan saya mungkin tidak dapat informasi juga, adalah pengembangan jabatan-jabatan fungsional. Jabatan-jabatan fungsional yang yang menarik di KPU. Ya sama misalnya orang kalau bilang menyebut dosen, bangga dia karena fungsionalnya menarik gitu. Menyebut diri dokter, fungsional dokter itu menarik. Tapi kalau misalnya menyebut fungsional apa? Fungsional pemilu. Apa itu? Di negara mana itu? Saya sebagai pegawai negeri. Ini Mas Dewa, kalau lebih konkret lagi, andaikan Mas Dewa diberi kesempatan untuk memimpin kembali organisasi ini, maka apakah ada rencana-rencana yang lebih konkret? Ya berapa persen sih? Atau berapa banyak sih? Atau supaya orang punya harapan. Kalau saya jadi komandan di KPU, saya kemungkinannya akan hendak melakukan untuk penguatan SDM aparatur saya ya seperti ini gitu. Atau sebesar ini. Kira-kira Mas Dewa gitu. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Mohon izin kebetulan saya punya pengalaman sebagai Ketua Hilsi Kota Denpasar ya. Sebelum di KPU, itu adalah lembaga yang menangani pelatihan ya, kompetensi untuk masyarakat ya. Jadi dalam naungan Dinas Tenaga Kerja, semacam asosiasi para dosen ya, ada yang pelatih juga di situ. Nah, saya melihat memang ke depan ya, sekali lagi komisioner itu kan sifatnya periodik ya, anggota itu 5 tahun dan seterusnya. Tetapi yang kemudian secara berkelanjutan kemudian eksis di lembaga KPU ini kan jajaran sekretariat. Apalagi beliau-beliau itu adalah ASN organik ya, atau DPK yang sudah alih status ya. Jadi mulai berkarir di KPU, kemudian bahkan sampai pensiun di KPU. Nah, tentu untuk melakukan satu penguatan kapasitas kelembagaan, tentu harus dimulai dari individu-individu yang hadir dan berperan di situ. Nah, dalam pandangan saya dan dalam praktek yang saya ketahui,
selain pendidikan formal ya, kemudian nanti mungkin diklat-diklat yang dikembangkan di badan atau ya pusdiklat KPU ini, juga dikembangkan jabatan-jabatan fungsional. Sebagai contoh ya, ada seorang ASN senior yang beliau itu mungkin saya salah istilah ya, mudah-mudahan tidak, itu disebut jabatan fungsinya adalah ahli utama, Pak. Ahli utama itu kalau kebanyakan di pemerintah daerah ahli media biasanya, Pak. Kalau misalnya Pranata Kehumasan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu praktek ya yang saya kira bisa menjadi gambaran. Nah, jadi ke depan ya yang perlu dilakukan ya, sekali lagi bagaimana kita bisa mengisi ya SDM dan struktur kelembagaan KPU ini, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan sebelum tahapan dimulai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan SDM ini ada berbagai metode ya, apakah melalui jalur ya pendidikan formal, ada melalui diklat-diklat ya, dan kami dalam beberapa kesempatan Pak Baktiar itu juga melakukan semacam pelatihan-pelatihan meskipun melalui metode online ya, dengan mengundang jurnalis misalnya untuk teman-teman di staf kehumasan ya, untuk meningkatkan kapasitas mereka. Terakhir ya, kami pada saat melakukan semacam pelatihan untuk fasilitator ya Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini, ada satu workshop ya yang menghadirkan para narasumber ya, yang itu pesertanya bukan hanya anggota, tetapi juga kalau di provinsi itu ada Kabag ya, kalau di Kasubag begitu ya, dan ini adalah metode-metode untuk bagaimana penguatan kapasitas itu. Tentu ini masih terbatas, dan ke depan ya, jika saya diberikan kesempatan, diberikan amanah, tentu ini bisa dikembangkan lebih lanjut begitu. Terima kasih Mas Dewa. Ini yang terakhir Pak Ketua, izin. Kalau ahli utama atau jabatannya namanya ahli kebijakan utama, ahli kebijakan media, itu jabatan fungsional itu khusus, tetapi menginduknya di Kemenpan RB itu, Mas. Yang saya maksudkan adalah Mas Dewa, ketika diberi kesempatan saya titipkan ini Mas, ini kan kaitannya dengan pengembangan karir dan juga untuk memperkuat kelembagaan KPU, kembangkan jabatan fungsional khusus di bidang kepemiluan gitu. Jadi kalau misalnya pun dia disebutnya ahli kebijakan di bidang kepemiluan atau ahli utama pemilu, ahli media pemilu atau ahli muda. Jadi memang jabatan fungsional khas KPU-an. Jadi kalau pustakawan menginduknya di perpustakaan. Udah suara kan di mana lagi, di LAN atau ya di LAN ya. Kalau peneliti kan di LIPI ya kan. Kalau agen kan di mana lagi, di BIN. Nah, dosen menginduknya mau di mana kerja, menginduknya di Dikti atau di Nah, ini jabatan fungsional itu khusus di bidang kepemiluan. Nah, tentu Pak Dewa yang punya pengalaman dan kawan-kawan, maksud saya itulah, sustainability itu ada dua cara harus dilakukan. Karena Mas Dewa menyadari betul tadi kan maksimal 2 periode, ya kan, di sebuah tempat yang sama. Bayangkan kalau orang-orang hebat yang sempat memimpin KPU tidak sempat melakukan kaderisasi internal, ya kita berharap mudah-mudahan pemimpin berikutnya lebih bagus kan, seperti itu. Jadi sistem ini mungkin mulai harus dipikirkan untuk dibangun, Mas Dewa. Boleh direspon, boleh tidak direspon. Baik, terima kasih. Saya kira ini satu masukan yang penting ya. Karena sekali lagi penguatan kapasitas SDM, kemudian penguatan kelembagaan ini menjadi penting karena tugas-tugas KPU juga akan bisa dilaksanakan ya ketika infrastruktur kita ya termasuk SDM, kemudian ketentuan atau regulasi yang ada itu memang telah siap. Saya kira terima kasih. Sekarang kerjasama dengan perguruan tinggi itu S2 tata kelola pemilu itu dengan berapa perguruan tinggi sekarang? Jumlah persisnya saya ini ya Pak Ketua, karena ini berkembang ya. Iya. Jadi kebetulan di biro yang terkait dengan kami ya itu terakhir
terus bertambah ya, Hmm. terus bertambah dalam posisi terakhir. Jadi menurut saya di atas mungkin di atas 15-an sampai 20-an gitu. Karena memang dalam sistem pendidikan sekarang ya, saya lihat sinergitas antara perguruan tinggi ya dengan mitra kerja termasuk KPU ini menjadi penting. Nah, konteks kerjasama yang ada tidak semata-mata dalam urusan S2 ya, tetapi ada juga dalam rangka misalnya riset ya. KPU baru-baru ini juga melakukan satu penelitian kemitraan dengan pendidikan tinggi terkait dengan kerangka hukum pemilu dan juga bagaimana teknologi informasi dalam kepemiluan gitu contoh. Ada juga yang terkait dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih gitu. Saya kira ini harus didorong ya. Bahkan kami sedang berdiskusi ya di kantor bagaimana selain program-program yang ada kita kembangkan misalnya mungkin istilahnya bisa dibahas nanti. Setidaknya semacam KPU mengajar ya. Jadi kalau di dalam konteks sekarang kan KPU Goes to Campus gitu ya. Tapi ini memang dipersiapkan dengan baik dan dilakukan secara masif di seluruh Indonesia, begitu ya. Jadi pada saat-saat yang memang sosialisasi dan pendidikan pemilih ini diperlukan gitu. Jadi saya kira ini perlu diperkuat ya, ditindaklanjuti untuk kemudian mendorong partisipasi ya, termasuk dunia pendidikan tinggi dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Gitu Pak Ketua. Ya, jadi Pak Batiar dulu dalam rangka itu tadi sebetulnya membangun kompetensi tata kelola pemilu sejak tahun 2014 itu KPU membuka kerjasama dengan 9 perguruan tinggi, membuka S2 tata kelola pemilu. Jadi kompetensi tata kelola pemilu untuk PNS. Jadi PNS KPU seluruh Indonesia itu diberi kesempatan secara selektif mengambil beasiswa S2 dibiayai oleh negara, oleh KPU. Dan terakhir sebelum saya pensiun itu sudah 11 perguruan tinggi. Jadi mungkin sekarang sudah 20. Jadi inilah karena ke depan KPU itu tidak akan hanya mengandalkan komisioner, tapi struktur kerja di lingkup sekretariat atau PNS ini yang harus diperkuat dan mereka diberi kesempatan belajar tata kelola pemilihan umum melalui jalur pendidikan S2 yang belum mungkin ke luar negeri. Meskipun kita yakin dan pede bahwa orang luar negeri mesti belajar pemilu di Indonesia. Ya makanya Ketua, saya karena tidak diungkap di dalam paparan, hal yang baik dirintis itu jangan berhenti gitu. Iya, betul. Nah ini supaya kawan-kawan itu punya harapan bahwa ke depan itu yang baik itu dilanjutkan. Bahkan di daerah-daerah sekarang itu PNS daerah, Pemda itu banyak pindah ke KPU karena lebih bagus katanya karir dan tunjangannya. Kalau di DKI dari KPU pengen ke DKI atau Jawa Barat. Gus Rosin silakan. Terima kasih Pak Raka, Pak Kade ya, mungkin Pak Kade. Kalau Pak Dewa ada Pak Dewa yang lain, kemarin juga ada Bu Betty yang lain. Terima kasih. Tadi disampaikan tantangan pemilu dan pilkada itu udah banyak sekali Pak Kade ya, dan sangat kompleks sekali dan kita sepakat bahwa itu berkelindan satu sama lain. Tapi mungkin kan pasti ada sesuatu, ya bukan mungkin ya, pasti ada sesuatu yang lebih urgent dibanding yang lain kan begitu. Pertanyaan saya mungkin dari sekian tantangan itu mana yang menjadi tantangan terbesar yang ketika dicarikan solusi itu solusinya bisa menjadi leverage terhadap menjadi daya ungkit untuk yang lain begitu. Untuk solusi permasalahan yang lain. Kan ini kan saya kira tantangan-tantangan yang disampaikan tadi itu kan sangat berkelindan dan berhubungan. Mana yang ketika istilahnya mata rantai ya, ketika satu diselesaikan itu bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan yang lain. Satu itu. Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak Kade. Ya, baik. Terima kasih Pak Rosin. Mohon izin. Jadi setelah saya coba untuk mencermati ya dan juga mengikuti dinamika penyelenggaraan pemilu yang ada, memang sekali lagi kalau KPU itu tentu adalah
regulasi ya dalam pandangan saya. Jadi banyak pertanyaan sekarang misalnya begini, KPU telah melakukan evaluasi ya terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya. Di publik kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana kerangka hukum kita, gitu ya. Nah, jadi arah politik hukum pemilu dan pilkada kita saya kira sudah jelas ya bahwa undang-undang itu menjadi acuan. Nah, tentu ini momentum yang baik bagi KPU untuk sedapat mungkin ya merapikan dan menyelesaikan ya pengaturan-pengaturan yang memang dibutuhkan. Sehingga dari sini kita akan melangkah ke aspek-aspek lain. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita berbicara soal kampanye ya, dalam kaitan ini kebetulan divisi yang saya tangani, banyak pertanyaan soal bagaimana pengaturan kampanye di media sosial misalnya, bagaimana kampanye sekiranya masa pandemi itu masih terjadi ya. Nah, jadi ini saya kira harus dipersiapkan kerangka hukumnya. Kemudian tentu dengan proses-proses yang partisipatif, kemudian ada hal-hal yang juga progresif ya untuk menjawab kebutuhan yang ada. Kami punya pengalaman, mohon izin saya panggil Gus apa Pak Rustin ya. Silakan Pak, apa saja. Oh, siap. Ya, Gus boleh. Izin Asal Gus. jangan Kiai saja. Kami punya pengalaman ketika Pilkada 2020 yang lalu. Soal lembaga manakah yang mengatur tentang protokol kesehatan ya. Karena kan begitu masa pendaftaran bakal pasangan calon 4-6 September itu kan ada kerumunan ya, ada kekhawatiran akan terjadi klaster baru gitu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa aspek regulasi setidaknya PKPU ini penting? Kami kemudian melakukan rapat evaluasi ya atas masukan-masukan masyarakat. Karena PKPU sebelumnya belum mengatur soal itu ya. Nah, ada rapat evaluasi yang diadakan oleh KPU, kemudian kami konsultasikan ke DPR, lalu dibentuk tim ya untuk segera melakukan perubahan PKPU untuk mengakomodir itu. Maka KPU mengatur di dalam PKPU yang kami bentuk itu tugas untuk pengawasan diberikan kepada Bawaslu. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bahwa ini kemudian antara lembaga yang berbeda kewenangan ini kan sebenarnya tidak seperti itu ya. Tapi itulah cara dan itu disepakati ya. Jadi itu bisa berjalan. Sebagai contoh misalnya bagaimana kalau ada pasangan calon dalam pengundian nomor urut membawa pendukung yang banyak, itu sudah diatur. Kalau kemudian kampanye tatap muka yang melebihi dari ketentuan, ada mekanismenya. Dilakukan upaya pencegahan dan pengawasan oleh Bawaslu, dan jika memang perlu diambil sanksi, ada sanksinya. Pengurangan hak atau hari untuk berkampanye. Ya, tentu kami tidak bisa mengatur sanksi pidana ya, karena ini tingkatnya adalah PKPU, tapi ada sanksi-sanksi administratif yang kemudian bisa mendorong ya solusi terhadap masalah yang ada di lapangan. Saya kira itu salah satu contoh ya yang dapat saya sampaikan. Hal lain Pak Kade, kan tadi disampaikan Pak Kade di divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih ya Pak. Mungkin saya ingin tanya soal bagaimana meningkatkan atau strategi meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula kita, generasi milenial dan generasi Z, supaya mereka tidak mereka tidak apatis politik, apalagi autis politik ya. Saya kira apatisme politik ini bagi kan potensinya sangat besar bagi para generasi milenial yang mereka tidak mempunyai, ketika mereka tidak mempunyai pemahaman sejarah dan latar belakang politik. Dan yang kedua strategi supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang benar dari pihak yang saya kira otoritatif dalam hal ini KPU begitu, sebelum mereka mendapatkan informasi yang tidak benar dari pihak lain begitu. Tentu informasi-informasi soal kepemiluan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. KPU sebetulnya ya sudah memiliki
Peraturan KPU nomor 8 tahun 2017 yang mengatur tentang antara lain metode sosialisasi pendidikan pemilih, termasuk juga segmen-segmen yang kemudian menjadi atensi KPU. Nah, salah satunya adalah tentu ya generasi muda pemilih milenial. Nah, konkretnya ya ke depan saya membayangkan salah satu opsinya adalah mendorong ya pemanfaatan teknologi informasi dan media-media modern ya yang kemudian familiar dengan mereka. Beberapa waktu yang lalu kami KPU sudah meluncurkan podcast KPU ya. Podcast KPU ini sudah sekitar seminggu yang lalu begitu ya, lebih kurang. Ini akan kita dorong sehingga konten-konten kepemiluan juga bisa disampaikan lewat media sosial dan media dalam jaringan. Selain itu tentu ya KPU juga melakukan koordinasi ya. Salah satu gagasan yang penting menurut saya ke depan melanjutkan apa yang sudah ada ya. Selain program KPU ke desa ya, kan di situ juga ada generasi muda, maka penguatan koordinasi dengan pendidikan tinggi ya, dengan sekolah-sekolah hadir ke kampus dalam istilah saya KPU mengajar. Jadi mohon izin Gus, misalnya begini, setelah regulasi ini dirumuskan ya, materi-materi atau konten-konten sosialisasi pendidikan pemilih itu disiapkan, lalu secara nasional ya, pada hari-hari tertentu yang tidak kemudian mengganggu penyelenggaraan tugas-tugas lainnya gitu. Jadi saya misalnya datang ke sekolah atau jajaran sekretariat yang memang memungkinkan hadir bahkan ke kampus dan sebagainya. Selain yang memang sudah berjalan selama ini ya. Itu jika pandeminya belum sudah berakhir ya. Tapi kita juga bisa menggunakan media-media IT ya. Nah, sebagai contoh ya, selama ini persoalan ini juga sering ditanyakan ketika pilkada di masa pandemi kemarin ya. Jadi tentu kita bisa mendorong juga aktivitas-aktivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada segmen-segmen dimaksud dengan memanfaatkan media dalam jaringan yang ada. Jadi praktek-praktek sudah berjalan. Nah, ke depan tentu karena 2024 ini saya meyakini banyak ya adik-adik kita siswa SMA SMK ini yang kemudian pada saat itu ya akan berusia mungkin 17 atau 18 tahun sehingga memiliki hak pilih. Maka ini juga menjadi atensi KPU. Nah, beberapa KPU di daerah ya sudah melakukan itu ya. Terakhir ya saya hadir secara online misalnya KPU Provinsi Sumatera Selatan, Gus. Jadi di sana dibuat sekolah demokrasi ya. Saya kemudian hadir secara online dan itu pesertanya adalah siswa SMA SMK. Jadi ada beberapa sesi webinar yang kemudian narasumbernya juga dipilih dari mereka-mereka yang kira-kira bisa diterima ya dan familiar. Jadi gerakan-gerakan semacam ini sudah ada. Nah, ke depan jika saya diberikan kesempatan tentu ini harus diperkuat ya. Karena memang jumlah pemilih pemula ke depan ini akan semakin meningkat dan bahkan keterpilihan calon tertentu bisa saja nanti ada di tangan mereka gitu. Selain soal pemilu tentu soal regenerasi ya gitu. Betul, saya sepakat itu Pak Kade. Soal besarnya pemilih pemula itu. Kalau konten saya kira dari periode kemarin juga saya kira sudah cukup ya bagaimana memberikan. Tetapi gelombangnya, sehingga gelombang informasi hoax itu jauh lebih besar dan jauh lebih cepat daripada informasi yang benar. Dan kita tahu bahwa untuk meluruskan itu membutuhkan energi yang berkali-kali lipat lebih besar ya daripada informasi yang keliru. Nah, saya kira kita berharap ya atau mungkin bisa direspon atau dijawab oleh Pak Kade bagaimana supaya gelombang informasi yang benar itu menjadi mainstream begitu, bukan menjadi mainstream ya Pak, itu menguasai jagat informasi begitu loh. Sebelum sebelum hoax-nya datang terlebih dahulu. Saya kira itu Pak Kade. Terima kasih. Jadi kami ya sudah mendesain ya ada sejumlah program inovasi yang berjalan. Jadi KPU beberapa
waktu terakhir kami mengadakan 7 ya webinar series ya terkait dengan bagaimana informasi-informasi kepemiluan ini sampai ini dengan metode pemanfaatan kemajuan teknologi ya. Itu seringkali sampai ribuan ya. Zoom itu kadang sampai penuh gitu ya. Jadi itu luar biasa. Nah, itu salah satu metode. Kemudian yang kedua, kami sekali lagi mendorong kehadiran KPU ya, selain melalui program Desa Peduli Pemilu yang kami kembangkan, karena di situ juga ada modul-modul yang sudah berjalan seperti tadi ya, penguatan interaksi KPU dengan dunia pendidikan ya, mulai pendidikan tinggi, menengah sampai segmen-segmen generasi muda lainnya itu. Nah, saya setuju sekali bahwa sebetulnya KPU ya sebagai lembaga yang memiliki informasi ya data tentang kepemiluan ini bisa menyampaikan wacana itu lebih awal ya dengan hadir langsung ke masyarakat atau dengan pemanfaatan media teknologi informasi ini. Nah, sehingga nanti ketika ya tahapan itu sudah dimulai dan muncul isu-isu hoax ya, termasuk dalamnya tentu disinformasi, masyarakat sudah akan bisa membandingkan ya dengan informasi yang mereka terima sebelumnya. Sehingga ini soal bukan semata-mata counter wacana, tapi kita membangun suatu wacana yang konstruktif gitu ya. Jadi dari aspek kajian media, saya kira ini sangat penting. Dan kami sudah mulai, meskipun ini masih embrio ya, jadi kami KPU di Biro Parhumas itu ada jajaran yang bertugas untuk menghimpun ya setiap hari ya berita-berita di media online dan media sosial tentang KPU. Jadi saya bisa tunjukkan. Jadi setiap malam lebih kurang pukul 11 atau 12 itu kami di-share. Jadi kami bisa menganalisis berita. Jadi selain membangun wacana ya dalam kesempatan yang lebih awal atau melakukan counter wacana jika ada berita-berita yang memang tidak benar, maka melakukan kajian dan analisis wacana juga penting. Dan itu sudah kami rintis dan memang ini belum optimal ya. Mudah-mudahan ke depan ya ini akan bisa ditingkatkan. Saya membayangkan KPU ya akan memperkuat tim kehumasan, memperkuat media center KPU ya untuk secara lebih komprehensif dan intensif ya bisa melihat dinamika. Dan terakhir kami sudah menghimpun ya ini masih dalam proses seluruh akun media sosial yang dimiliki oleh jajaran KPU. Ini jumlahnya besar ini ya. Jadi mulai dari KPU pusat ya, KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota. Dan tentu melalui kehumasan kami termasuk Bako Humas kami juga ya merilis informasi-informasi tentang kepemiluan. Nah, itu bisa dilihat nanti setidaknya ya di Facebook KPU ya, Instagram KPU dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada dan informasi-informasi yang ada itu sudah mulai kami dorong ya sehingga publik dapat mengetahuinya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Pak Ketua. Sepertinya Pak Dewa yang ini udah nggak sabar bertanya kepada Pak Dewa yang itu. Silakan dilemparkan aja ke Pak Dewa, Gus. Iya, ini enggak. Berbahagialah tim sel kali ini ada pertemuan para dewa ya. Jarang-jarang ini terjadi, Bu. Oh, jangan nanti dipikir ada Gini, saya pertanyaan pertama dan ini sangat penting ya. Tadi kan sudah yang berkaitan dengan substansi, pengetahuan kepemiluan, rencana-rencana ke depan yang berkaitan dengan hal-hal itu sudah dijawab dan dengan apapun penilaian dari tim sel nanti. Yang ingin saya ketahui begini, apa makna integritas buat Anda? Baik sebagai pribadi, ya kalau mau disebut sebagai orang Bali juga nggak apa-apa gitu ya. Baik sebagai pribadi dan terutama khususnya sebagai pejabat publik. Baik, terima kasih. Bagi saya integritas itu sebetulnya ya hakikatnya adalah satu kata dengan perbuatan ya. Kalau di Bali, mohon izin, ada konsep satya wacana ya. Ya begitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi dalam konteks penyelenggaraan pemilu tentu tindakan, kebijakan, dan pernyataan-pernyataan penyelenggara pemilu termasuk anggota KPU itu adalah didasarkan ya pada norma, kemudian standar-standar regulasi yang ada, sehingga kemudian dapat melahirkan
kepercayaan masyarakat ya. Gitu. Jadi bagi saya integritas ini sangat penting ya, sehingga kemudian kita harus berhati-hati dalam aspek-aspek integritas ini, tapi dalam aspek program ya, kegiatan dan sebagainya kita harus berkoordinasi. Nah, saya kira ini tidak mudah ya. Jadi keterbukaan dan koordinasi dengan para pihak ya. Ini juga penting karena kalau lingkungan kita tidak mendukung ya, itu akan sulit ya. Jadi kalau lingkungan kita memberikan support terhadap itu ya, saya kira bukan tidak mungkin ya, itu akan bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu ya. Ya, biasanya apa namanya? Gini kan, ada semacam adagium begini, apa tepat disebut adagium dalam. Biasanya, oke, kalau kesuksesan itu juga karena pengaruh orang-orang terdekat, tetapi keterjerumusan itu juga biasanya datang karena pengaruh orang-orang terdekat. Bagaimana? Saya ingin menggali ini karena ini penting. Bagaimana Anda menempatkan atau keluarga dalam konteks jabatan? Dan pertanyaan saya, pernahkah ada upaya ya langsung ataupun tidak langsung dari keluarga atau famili dekat gitulah yang akan mengganggu, yang mungkin mengganggu integritas Anda gitu ya? Apakah itu pernah? Kalau itu pernah terjadi, bagaimana cara menghindarinya gitu? Ya. Baik ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ya, untuk menjaga integritas itu, selain kita harus punya pandangan ya, punya sikap dan posisi terhadap hal itu, maka tentu perlu dipikirkan caranya. Sebagai contoh ya, kalau saya misalnya urusan-urusan apa ya terkait dengan kantor ya, penyelenggaraan tahapan dan sebagainya, baik di daerah ya maupun di KPRI ya belakang ini tentu kita bicarakan dan kita koordinasikan di kantor ya. Kalau itu memang terkait dengan pengambilan keputusan. Tapi kalau terkait dengan integritas dalam arti menghindarkan diri ya dari gratifikasi dan sebagainya, tentu ada mekanismenya. Ya. Saya pernah ya sekali oleh teman saya diberikan sesuatu yang tidak saya ketahui ya, karena ternyata setelah saya cek ya sampai di kantor itu ternyata isinya uang gitu ya, dan saya langsung lapor ke unit pengendalian gratifikasi, dan juga saya sampaikan ke KPK ya, saya kira begitu. Jadi ini sebetulnya penting. Itu setelah di KPU ini. Betul ya, tetapi tidak ada hubungan dengan tahapan karena itu sudah selesai ya. Jadi mungkin karena saya hidup sederhana, mungkin apa ya dikira apa ya, mungkin saya tidak tahu niatnya, tetapi saya sudah kembalikan dan sudah saya apa ya tindak lanjuti begitu. Nah, oleh karena itulah saya menyadari menjaga integritas menjadi penting, termasuk kenapa ya ini menjelaskan kenapa misalnya saya tidak berani ya, bukan tidak mau ya, karena seringkali kalau kita diundang menjadi narasumber itu mungkin ada yang betul-betul memang resmi ya, honor-honor itu, tapi ada juga yang masih belum jelas regulasinya, apalagi misalnya kita berbicara soal acara-acara melalui forum-forum online gitu. Nah, jadi bagaimana ke depan? Nah, tentu kita akan lihat situasi saat itu ya. Jika aturannya sudah jelas dan tidak ada potensi pelanggaran ya atau risiko integritas itu tentu bisa dievaluasi. Tapi selama itu belum ya, saya sudah apa ya punya pandangan dan punya sikap ya. Bagaimana kita lebih berhati-hati. Ya, jangan sampai honor jadi horor, itu yang bahaya itu. Yang berikutnya ini mungkin belum terakhir sih ya. Pertanyaan begini. Oke, terakhir aja deh ini. Gini ya. KPU itu didesain oleh Undang-Undang Dasar itu sebagai lembaga yang independen. Nah,
Tapi biasanya hampir setiap lembaga yang disebut independensi itu justru sangat besar pengaruhnya untuk pengaruh luar untuk menjadikannya tidak independen. Nah, tetapi pada saat yang sama ada kebutuhan justru karena independensi itu lalu untuk agar dia independensi itu bisa workable ya, berjalan dengan baik, justru ada kebutuhan untuk tidak boleh mengabaikan lembaga-lembaga yang lain. Nah, dalam konteks ini terutama misalnya pemerintah, bukan karena ketergantungan soal keuangan, tetapi yang paling penting itu adalah yang kerap kali terjadi itu kan begini. Ada semacam sikap masa bodoh atau tidak mau tahu, pokoknya saya disebut independen itu begini. Nah, bagaimana Anda menempatkan independensi itu baik dalam konteks kelembagaan maupun dalam sikap pribadi misalnya ya, tapi dalam hal ini mungkin yang lebih kontekstual adalah soal kelembagaan ya. Bagaimana dalam pikiran Anda, dalam pemahaman Anda, pemahaman saudara, meletakkan independensi KPU itu agar tujuan independensi menurut desain Undang-Undang Dasar itu tercapai, tetapi pada saat yang sama harmonisasi hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain juga berjalan tanpa mengganggu independensi itu. Selama ini yang berjalan bagaimana? Atau kalau memang diperlukan masih ada perubahan, misalnya ke depan yang harus diperbaiki itu apa gitu? Itu pertanyaan terakhir saya. Terima kasih. Baik, Pak Dewa. Saya melihat begini ya. Memang kalau kita lihat di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar ya, pasal 22E, bahwa KPU itu adalah lembaga ya, tentu yang dimaksud adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Nah, Kementerian KPU tentu adalah dalam konteks ya, bagaimana KPU mengambil keputusan, mengambil kebijakan terhadap aspek-aspek strategis ya di dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, untuk suksesnya suatu penyelenggaraan pemilu, tentu KPU itu tidak bisa sendiri ya, begitu kan? Nah, lembaga yang lain juga punya fungsi, tugas dan kewenangannya. Nah, disitulah kemudian interaksi itu terjadi. Saya ambil contoh konkret ya, menurut Undang-Undang Pilkada perubahan terakhir, bahwa misalnya ketika terjadi masa pandemi, maka tahapan itu dilanjutkan atau tidak dilanjutkan adalah melalui keputusan bersama antara KPU, DPR, dan pemerintah. Nah, persoalannya, kalau KPU kemudian rapat, ya hadir ya, diundang dalam rapat bersama itu lalu diambil keputusan bersama, apakah itu KPU tidak independen misalnya? Apakah KPU tidak mandiri? Nah, jadi karena itu adalah perintah undang-undang dan KPU adalah pelaksana undang-undang dalam menyelenggarakan pemilu, maka demi hukum dan demi undang-undang, syak itu dilaksanakan dan ada implikasi filosofisnya maupun operasionalnya. Ya, karena tanggung jawabnya besar, maka setiap orang ya harus hadir dan berpartisipasi. Nah, kalau itu dilakukan atas dasar hukum dalam mekanisme terbuka untuk mencari satu jalan yang baik ya di tengah-tengah situasi krisis, mengapa tidak gitu ya. Yang tidak boleh itu kan menurut saya bagaimana kemudian KPU mengambil keputusan sepihak ya, bertentangan dengan aturan dan merugikan ya hak-hak konstitusional warga negara atau hak-hak konstitusional pemilih atau mungkin peserta. Jadi ada yang dilanggar kemudian karena sikapnya itu. Nah, menurut saya tentu ya ini berbeda konteksnya. Nah, sama pandangan saya dalam menghadapi 2024 nanti, sekali lagi ini adalah satu agenda nasional yang sangat besar ya, yang sangat penting dan strategis ya. Jadi tentu koordinasi ini penting sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pada saatnya memang kita harus melangkah ya, mengambil keputusan-keputusan agar tahapan itu bisa berjalan. Nah, kementerian juga tidak berarti menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang begitu saja gitu kan. Jadi disitulah koordinasi dan sinergi menjadi penting, tetap menghormati apa ya eksistensi ya dan kewenangan lembaga, tapi selalu ada komunikasi dan koordinasi. Karena yang diurus adalah negara, tentu tidak bisa ya, diserahkan lalu masing-masing pihak mengambil langkah-langkah sendiri. Saya kira demikian, Pak Dewa. Terima kasih. Iya, ini penting saya tanyakan Pak Ketua karena begini.
Ini kan kita belajar ya dulu ketika muncul pertama konsep trias politika itu kan. Ini kekuasaan bikin undang-undang sendiri, kekuasaan menjalankan pemerintahan sendiri, kekuasaan mengadili sendiri. Akhirnya terjadilah apa yang disebut teori satu kereta ditarik oleh 3 ekor kuda. Karena sama-sama independen, yang satu mau jalan ke depan, yang satu jalan ke samping, satu jalan ke samping lagi. Akhirnya yang rontok adalah keretanya. Maka muncul konsep checks and balances itu. Saya khawatirnya itu loh, kalau ada komisioner yang berpandangan bahwa independensi itu demi independensi, padahal tujuan terakhir independensi itu adalah mencapai tujuan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar. Itu sebenarnya ya, menghasilkan konsep Constitutional Democratic State yang salah satu jalannya tiada lain adalah melalui pemilu, di mana disitulah peran utama KPU itu berada. Saya ingin ada atau kita semua mungkin menginginkan komisioner KPU yang seperti itu. Itu boleh dikomentari, boleh tidak. Itu cuman latar belakang mengapa saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Sebaiknya kasih, Pak tidak Ketua. ditanggapi karena waktunya udah habis, Pak. Saya juga mau komentar, tapi kita harus konsisten dengan waktunya sudah habis. Karena divisi sosialisasi ini, divisi Parmas ini penting sekali, di samping divisi teknis, divisi hukum, di samping soal perencanaan SDM dan logistik. Maka saya persilakan Prof. Hamdi untuk memungkasi sesi ini. Bukannya Udah, sekarang Pak kita- Ketua yang menanya, Pak Ketua. Soalnya kemarin saya gagal meminta Pak Hasim untuk menjawab itu. Kurang muter. Oh, kurang muter ya. Terlalu to the point gitu. Tapi saya mau to the point aja nih Pak Kade. Jadi ini kan Pak Kade juga ikut 2017 dulu kan. Jadi udah tahu tradisi kami ingin ini dasar pikirnya sebenarnya simple, bahwa di antara para kontestan ini sebenarnya saling mengenal satu sama lain, sedikit banyak tahu track record, sepak terjang, dan mungkin semacam bisa menilai, mengapresiasi kemampuan orang. Jadi mungkin dalam bahasa teknisnya, bahasa akademiknya itu disebut semacam peer nomination lah. Juga sama kan, ketika para wartawan bola ditanya, menurut Anda siapa yang pantas dapat Ballon d'Or gitu kan? Terus si A, wartawan satu bilang si A, si B, Messi, Ronaldo, dan sekian gitu. Jadi sebenarnya kami mau mencoba, ya ini mungkin penting nggak penting gitu. Kalau segi pentingnya mungkin bahwa kita para psikolog itu bilang begini. Jadi orang yang besar, orang yang legowo, orang yang sportif itu adalah orang yang juga bisa mengapresiasi kemampuan, kebolehan, dan mengakui kebisaan atau kehebatan orang lain, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya mengatakan diri saya paling hebat, begitu kira-kira. Jadi dalam konteks ini kami tentu ini hak juga, kita nggak bisa memaksakan apakah mau dijawab to the point apa enggak begitu. Seperti kemarin dia peserta mengatakan saya tidak menggunakan hak saya, artinya ada yang menjawabnya normatif. Loh, urusan siapa yang pantas itu kan bukankah itu urusan pansel? Ya iya betul, urusan kami. Tugas kami memang akan mencari, tapi kami ingin juga melihat semacam apakah seseorang bisa juga melihat bahwa menurut dia orang lain juga pantas. Jadi, nah itu muter-muternya begitu Pak Ketua, ya introduction-nya. Jadi intinya kami ingin bertanya ke Pak Dewa, Rake, Sandi, kalau misalnya Bapak ya kita asumsikan layak menjadi salah satu ya anggota KPU, kan masih ada 6 yang lain yang mungkin juga layak dari 27 peserta lain di luar dari Pak Rake. Nah, kalau menurut penilaian Pak Rake gitu ya, ini memang kita berikan hak secara prerogatif dan tidak boleh digugat. Nah, itu penting ini.
Jadi apapun yang dianggap oleh Pak Rake itu sah. Begitu. Jadi publik juga tidak boleh menggugat. Loh, kenapa itu? Menurut Pak Rake, menurut saya nggak pantas yang itu. Nah, itu yang suka-suka Pak Rake lah, begitu kan. Beliau kan juga punya pengamatan, punya kapasitas, dan punya expertise, punya otoritas, dan punya argumentasi yang sahih gitu, untuk mengatakan menurut saya si A, si B, si C juga pantas. Nah, gitu Pak Raka ya. Jadi saya minta Pak Raka coba sebutkan 6 yang lain yang pantas gitu. Baik, terima kasih Prof. Jadi saya tentu sangat menghormati pertanyaan yang disampaikan kepada saya, dan saya juga ingin menjawabnya. Ya, jadi Cocok kita itu. Saya terbuka untuk mengapresiasi, meskipun dalam pandangan saya sebetulnya teman-teman ya, beliau-beliau yang masuk dalam 28 besar ini kan tentu setidaknya sudah melewati tahapan yang cukup panjang ya, cukup panjang, kemudian berpengalaman begitu. Jadi pada prinsipnya memang kewenangan ada di tim seleksi, dan saya juga sangat menghormatinya ya. Jadi gitu. Namun karena ini ditanyakan, tentu juga saya menghormati pertanyaannya gitu ya. Jadi pertama kepada Bapak Ibu ya, teman-teman yang 28, dengan segala hormat, sebenarnya siapa saja sekira yang dipercaya Pansel, tentu saya siap untuk bekerja sama. Tetapi karena saya ditanya, maka setidaknya ya saya akan menyebutkan rekan-rekan saya yang ada di KPU saat ini, karena saya kenal betul ya kelebihan dan kekurangannya, sebagaimana beliau mengenal saya kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi jelas ya, ada Pak Hasim, ada Pak Firian, gitu ya, ada Pak Ilham, dan ada saya. Saya kira ini penting ya, karena kami harus solid dan tetap bertugas setidaknya sampai April, Prof. Itu yang pertama. 3 lagi. Betul. Nah, tentu ke depan untuk membangun lembaga ini harus juga hadir ya figur-figur yang dalam pandangan saya memiliki kompetensi dan bisa berkontribusi untuk membangun KPU dan menyelenggarakan pemilu pilkada dengan baik. Kalau perempuan, mungkin Mbak Dahlia ya. Saya kenal karena kami sama-sama di divisi hukum ya. Dulu ketika saya ketua KPU provinsi, saya divisi hukum. Ada Yulianto Sudrajat ya. Ya, saya kenal karena saya juga adalah Korwil Jawa Tengah. Dan ada satu lagi Agus Melas ya, saya kira dia bisa memberi perspektif soal konsep-konsep kepemiluan ke depan. Jadi dengan segala hormat, saya kira demikian Prof jawaban saya. Ya, laki-laki tapi feminis lah. Ya, kita gender free ini. Bu Endang ini izin ya. Nggak usah ditanggapi. Baik, baik. Ya, baik Pak Dewa, terima kasih sudah cukup, bahkan lewat 5 menit nih sesi dengan Pak Dewa Kade Rakasandi, teman saya juga ini. Nanti tim sel akan memberikan pandangan dan penilaian terhadap prosesnya. Baik, kira cukup ya. Terima kasih Pak Dewa. Baik, terima Silakan. kasih Pak Ketua, Bapak sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi Om. Terima kasih.